Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasminatul Fawardani dari kelas 6D dengan NIM 216121127. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan terkait UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan di soal nomor 1? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Tuduhan bahwa Islam adalah hasil ciplakan dari agama Yahudi tidak dapat dipertahankan secara historis atau teologis. Berikut ada beberapa poin untuk ditinjau. Yang pertama, konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari bukanlah eksklusif bagi agama Yahudi. Ini juga ditemukan dalam agama-agama lain dan bukanlah bukti langsung adanya ciplakan dari Yahudi. Yang kedua, hari Sabtu sebagai hari suci bagi Yahudi dan Jumat sebagai hari suci bagi umat Islam tidak menunjukkan plagiarisme. Sistem penanggalan dan hari-hari suci berasal dari konteks budaya yang berbeda. Yang ketiga, adanya beberapa kosakata yang mirip antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi tidak menunjukkan plagiarisme. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani memiliki akar kata yang serupa dan terkadang digunakan dalam konteks yang serupa. Yang keempat, fakta bahwa Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam tidak membuktikan bahwa dia mempelajari ajaran Yahudi dari para pemuka agama. Kontak dengan budaya dan agama lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada masa itu dan tidak menunjukkan plagiarisme. Dalam rangka menanggapi tuduhan tersebut, penting untuk memahami bahwa kesamaan antara Islam dan Yahudi tidak selalu menunjukkan plagiarisme, melainkan bisa mencerminkan pengaruh budaya, pertukaran ide, atau bahkan kemungkinan asal-usul yang lebih tua yang berbagi di antara kedua agama. Soal yang kedua adalah bagaimana implementasi metode dan metodologi dalam masalah di soal nomor 2. Dalam masalah tersebut, implementasi metode dan metodologi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, metode. Itu ada observasi. Sang suami dapat mengamati secara langsung kondisi pohon kelapa tetangganya, apakah buah kelapa sudah matang atau belum. Yang kedua, komunikasi. Sang suami dapat berkomunikasi dengan tetangganya untuk mengetahui apakah mereka bersedia membagikan buah kelapa muda tersebut. Yang ketiga adalah negosiasi. Jika tetangga bersedia, sang suami dapat bernegosiasi mengenai syarat atau kompensasi yang diperlukan dalam pertukaran buah kelapa muda. Dan yang keempat adalah penelitian. Jika tidak berhasil dengan tetangga, sang suami dapat melakukan penelitian mengenai lokasi lain yang memiliki pohon kelapa yang buahnya sudah matang. Sedangkan untuk metodologi, yang pertama ada identifikasi masalah. Sang suami mengidentifikasi keinginan sang istri untuk mendapatkan air kelapa muda sebagai masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, perencanaan. Sang suami merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mendapatkan buah kelapa muda, termasuk observasi, komunikasi, negosiasi, dan penelitian. Yang ketiga, implementasi. Sang suami melakukan langkah-langkah yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan buah kelapa muda. Dan yang keempat adalah evaluasi. Sang suami mengevaluasi hasil dari langkah-langkah yang telah diambil, apakah berhasil atau tidak, dan mencari solusi alternatif jika diperlukan. Dengan mengikuti metode dan metodologi tersebut, sang suami dapat mengatasi masalah dan memenuhi keinginan sang istri dengan cara yang terorganisir dan efektif. Dan soal yang nomor 3 adalah jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasannya disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau ijtihad para ulama. Studi Islam yang bersifat normatif religius berfokus pada pengkajian ajaran dan prinsip-prinsip Islam secara teologis dan hukum agama. Contohnya dapat ditemukan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memberikan pedoman atau perintah langsung kepada umat Islam dalam hal ibadah, akhlak, atau hukum. Contoh ayat Al-Quran yang bersifat normatif religius adalah surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa bagi umat Islam dan tujuan dibalik ibadah puasa tersebut yakni untuk mencapai ketakwaan. Contoh hadis Nabi yang bersifat normatif religius adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan bahwa ia meninggalkan makanan dan minumnya." Hadis ini menekankan pentingnya menghindari perbuatan sia-sia dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di sisi lain, studi Islam yang bersifat empiris historis mencakup pengkajian sejarah, perkembangan, dan konteks sosial budaya Islam. Contohnya adalah penelitian tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, sejarah perkembangan agama Islam, dan analisis terhadap ajaran-ajaran Islam dalam konteks historis yang melibatkan budaya atau kebiasaan masyarakat pada masa itu. Sebagai contoh, ijtihad para ulama dalam menafsirkan hukum-hukum Islam sesuai dengan konteks historis dapat ditemukan dalam studi fikih. Misalnya dalam konteks modern, para ulama melakukan ijtihad untuk mengatasi masalah-masalah baru seperti teknologi, ekonomi, dan politik yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana studi Islam yang bersifat empiris historis mempertimbangkan perubahan zaman dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam. Berikut jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.